Baik, selamat siang kepada seluruh Dewan Juri dan kelompok Star Team. Hari ini di tanggal 30 Mei 2024, acara akan dimulai selama 10 menit kepada Star Team. Apakah para peserta sudah siap? Sudah, Kak. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu juri dan rekan-rekan panitia. Terima kasih atas waktu dan yang sudah diberikan kepada tim kami. Perkenalkan, saya Yulistia dari Star Tree Tour and Travel dengan tagline Quality Tour Authentic Experience. Bali memang dikenal sebagai surga wisata, namun popularitasnya membawa tiga masalah utama, yaitu overtourism, eksploitasi, dan eksklusi. Nah, pada tahun 2024, perkenalkan saya Yulistia sebagai Marketing Manager, saya Tasya sebagai General Manager, saya Eka sebagai Product Manager, mendirikan Star Tree Tour and Travel dengan tujuan menghadirkan perubahan positif di dunia pariwisata. Melihat urgensi dari masalah dalam pariwisata, kami ingin menawarkan cara baru untuk berwisata, dan kami menyediakan paket wisata yang unik dan autentik, memungkinkan wisatawan menjelajahi tempat-tempat tersembunyi dan berinteraksi langsung dengan penduduk setempat. Logo kami memiliki arti bintang. Sebagai keunggulan, pesawat mencerminkan semangat eksplorasi, warna kuning berarti kebahagiaan dalam setiap perjalanan, dan warna merah berarti semangat dan dedikasi kami untuk wisata yang berkesan. Kami memiliki visi yaitu untuk memberikan wisatawan pengalaman menjelajah, belajar, dan berkembang melalui perjalanan wisata yang bernilai. Dan misi, menciptakan pengalaman perjalanan yang personal dan berharga, menyokong komunitas lokal melalui pariwisata yang bertanggung jawab, dan melestarikan lingkungan untuk masa depan. Paket wisata kami yang berjudul The Adventure Serenity of Bali dirancang untuk wisatawan yang mencari petualangan dan relaksasi di salah satu destinasi paling mempesona di dunia, yaitu Bali. Durasi tur adalah 4 hari 3 malam dengan total peserta 6-10 orang. Penawaran terbaik kami mulai dari 2,7 juta saja per orang untuk 10 orang, lalu 2,8 juta untuk 8-9 orang, dan 2,99 juta untuk 6-7 orang. Paket kami sudah termasuk transport and driver, hotel, tour guide, breakfast, lunch, dinner, entrance ticket, parking, dan asuransi. Dan tidak termasuk tipping guide, personal expenses, dan flight ticket. Berikut itinerary untuk hari pertama, selamat datang di Bali. Jadi pertama, tamu akan dijemput di Bandara Ngurah Rai dan langsung menuju Pura Uluwatu untuk melihat sunset Kecak Dance. Setelah pertunjukan, Anda akan menikmati makan malam dengan hidangan laut khas Bali di restoran tepi pantai Jimbaran. Hari pertama ini akan memberikan kesan awal yang sempurna dengan memadukan budaya Bali yang magis dan kuliner Bali. Hari kedua, segarkan jiwa. Tamu akan memulai hari dengan mengunjungi Tegalalang Rice Terrace yang termasuk warisan dunia UNESCO. Di sini pengunjung bisa menikmati pemandangan sawah, swing, ataupun berfoto yang Instagramable. Setelah itu, tamu ke Desa Wisata Aan untuk melukat di Pura Pesiraman Desa Aan, yaitu areal Petapan Park. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan diajak untuk ikut mengambil beberapa sampah yang terlihat pada saat perjalanan. Dan nantinya akan dikumpulkan di Petapan Park dan akan mendapatkan teh hangat dan pisang goreng. Melukat ini adalah ritual penyucian Bali yang bisa menyegarkan jiwa dan juga mengangkat aura negatif. Setelah itu, tamu akan rafting di Sungai Bakas, lalu diakhiri dengan pengalaman bertemu gajah di Bakas Levi. Hari kedua ini dirancang untuk menyegarkan jiwa dan juga memulai petualangan terutama di desa wisataan dan Bakas yang merupakan 300 desa wisata terbaik di dunia. Untuk hari ketiga, pagi-pagi tamu akan trekking ke Melangit Waterfall di sebelah guest house. Perjalanannya melewati sawah yang indah dan asri, lalu kembali ke guest house akan ada paket spesial, yaitu 1 hari menjadi orang Bali. Ini adalah satu-satunya di Desa Bakas, aktivitasnya yaitu memasak tradisional, menari Bali, memainkan rinde, dan pertunjukan barong. 1 hari menjadi orang Bali adalah diversifikasi produk yang mengangkat budaya dan juga social life masyarakat Bali yang ada di Desa Wisata Bakas. Selain memberikan pengalaman baru kepada wisatawan, program ini juga menjadi salah satu upaya pelestarian budaya. Setelah itu kita akan mengunjungi Pura Puseh Batuan. Pura Puseh Batuan dibangun pada tahun 1020 Masehi atau tahun 944 Saka di masa pemerintahan dari Raja Paduka Aji Sri Dharmawangsa Wardana. Setelah itu kita akan menyaksikan sunset di Pantai Kuta sebelum dinner dan check-in. Lalu hari terakhir, kita akan shopping tour di Krishna Oleh-oleh dan Joger yang terkenal dengan pabrik kata-katanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan dari paket tur kami.
Untuk bagian reservasi dapat dilakukan melalui booking online dengan menghubungi kontak WhatsApp kami. Semua harga yang kami cantumkan berdasarkan periode low season dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Dan juga Bapak Ibu wajib membayar uang muka untuk paket tur kami. Untuk pembayaran, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank atau secara tunai ke kasir kami di kantor. Dan pelunasan harus dilakukan maksimal 3 hari sebelum tur dilakukan. Untuk pembatalan setelah uang muka tidak dapat dikembalikan, namun pembatalan setelah pembayaran penuh dapat dilakukan dengan catatan 14 hari sebelum tur pengembalian dana sebesar 50% dan sedangkan 7 hari sebelum tur tidak ada pengembalian dana. Force major, kami tidak bertanggung jawab atas gangguan apapun yang disebabkan oleh bencana alam, pandemi, perang, atau kejadian lain di luar kendali kami. Dan pengembalian dana atau kredit akan dipertimbangkan berdasarkan spesifiknya keadaan dan perjanjian kontrak kami dengan penyedia layanan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, karena data pribadi yang Bapak Ibu cantumkan dalam proses reservasi aman dan tidak akan kami salahgunakan. Nah, dalam pembuatan paket tur, kami sangat memperhatikan setiap produk yang kami berikan kepada wisatawan. Berikut ulasan yang sangat baik dan sempurna dari wisatawan sebelumnya yang memberikan rating bintang 4,5 dan bintang 5. Ulasan-ulasan inilah yang menjelaskan betapa istimewanya destinasi yang kami tawarkan. Jika Bapak dan Ibu memesan paket wisata kami, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir karena desa wisata Aan, desa wisata Batuan, dan desa wisata Bakas termasuk ke dalam 300 besar desa wisata terbaik ADWI tahun 2024. Ini membuktikan bahwa destinasi yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu dalam paket wisata adalah destinasi yang benar-benar berkualitas dan akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Bersama Star Tree Tour and Travel, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengalaman wisata yang autentik dan berkualitas. Mari kita ciptakan kenangan yang tak terlupakan dengan Star Tree Tour and Travel. Quality Tour, Authentic Experience. Sebelumnya, kami juga akan menampilkan video ulasan asli. Mengikuti program Satu Hari Jadi. Oke, jadi hari ini saya mengikuti program Satu Hari Jadi Orang Bali dan di sini saya memasak ini dan rasanya benar-benar enak banget, benar-benar otentik rasa Bali. Jadi good. Di mana? Di desa wisata Bakas ya teman-teman. Kalian harus ke Punyanya sini. siapa? Bapak ini. Bapak Arya. Enak banget, selamat makan. Abis Hai guys, kami lagi di Desa Bakas. Jadi hari ini kami habis bikin sate lilit, terus bikin bumbu rajang, terus tadi kami habis menari juga. Di sini ada teman-teman aku, ada Azli, ada Nadia, dan ada Kak Ina. Seru banget, seru. Bye. Bye. Sekian dari paket wisata kami dari Star Tree Tour and Travel, sekian dan terima kasih. Balik kepada Bapak Gede Putra Nugraha, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Ini saya benar-benar bukan apresiasi lagi ya, salut ya. Jadi ini sepertinya benar-benar dilakukan ya, Dik, ya. Sudah pernah dilakukan untuk produk ini. Iya Pak, kita survei langsung ke lapangan. Oke, langsung survei ya. Terus kira-kira selling point-nya ada di mana? Dan segmen marketnya apa yang kira-kira mau dituju di sini? Kalau untuk selling point-nya, kita itu ingin menjual, sebentar, untuk dari segmen marketnya dulu ya Pak ya. Kalau segmen marketnya kita menyasar dari wisatawan asing yang ingin
benar-benar merasakan wisata budaya dari Bali. Kita juga menyasar dari siswa yang ingin mempelajari budaya. Lalu juga kita ingin orang-orang yang ingin menyasar responsible tourism gitu, Pak. Oke. Muncul ya konsep responsible tourism di sini ya. Ya, Jadi itu adalah salah satu konsep wisata baru ya, wisata yang benar-benar baru muncul ya. Saya sendiri baru mengetahui konsep itu justru saat saya menjadi konsultan di Desa Wisata Serangan ya, menjadi pendamping, dan ternyata sudah kita lakukan tapi kita tidak tahu namanya gitu loh. Waktu itu saya melihat beberapa volunteer di TCEC ya ikut membantu membersihkan penyu, lalu ikut membersihkan kandangnya, mengobati penyu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan responsible. Dan di sini mungkin memungut sampah itu ya, dan nanti ditukar dengan penganan gitu, ya, khas ya, dari ya. desa. Yes. Ah, Teh hangat dan juga pisang goreng, Pak, untuk ini. Oke. Terus di sini saya juga melihat adanya konsep spiritual tourism, ya, yaitu melukat. Cuma pertanyaan saya, kenapa tidak di Tirta Empul? Sedangkan yang vibe itu adalah di Tirta Empul sekarang. Kenapa di Petapan Park atau di Pesiraman? Izin menjawab dulu Pak ya untuk pertanyaan sebelumnya itu untuk selling point-nya itu kita ada di satu hari menjadi orang Bali itu Pak, karena itu merupakan pengalaman yang benar-benar otentik dan jarang ditemukan Pak. Jadi kita itu di sana belajar memasak tradisional dari menari dan juga pertunjukan barong, dan itu merupakan suatu hal yang unik dan otentik dari kita masyarakat Bali dan juga orang-orang yang menyasar kebudayaan Bali itu memang sangat memberikan pengalaman yang luar biasa kepada orang-orang yang ingin mempelajari budaya Bali. Nah, untuk mengapa kita memilih pengelukatan di Petapan Park? Karena itu merupakan tempat yang tersembunyi dan belum banyak diketahui oleh orang, Pak. Jadi kita menyasar tempat-tempat tersembunyi dan juga kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat setempat juga. Karena di sana itu untuk ke pengelolanya itu masih masyarakat setempat juga. Dan itu menerapkan sistem responsible tourism tadi yang sudah dijelaskan, yaitu memungut sampah, mengajak wisatawan untuk memungut sampah di sepanjang perjalanan, dan nanti akan ditukarkan dengan teh hangat dan juga pisang goreng, Pak. Jadi responsible tourismnya itu dapat. Untuk di Tirta Empul itu karena di sana itu masih hanya pengelukatan saja. Itu Pak. Oke, Jadi baik. Jadi semua sudah masuk ya. Jadi quality otomatis dia akan naik karena menyasar daya tarik yang dan atraksi yang memang sudah ya berbeda ya, menawarkan special experience bagi wisatawan gitu ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, nggak terlalu banyak bisa saya kritisi juga karena dari kepadatan produk juga sudah sesuai ya, dan icon. Nah, sekarang lagi satu nih, saya bicara soal icon. Di sini saya lihat Baik, waktu Kuta tersisa 1 menit. ya, Kuta. Kenapa tidak tanah lot? Baik, saya izin menjawab, Pak. Kenapa kita memilih Pantai Kuta dan bukan Tanah Lot sebagai salah satu ikon Bali? Karena tentunya jarak dari Kelungkung ke Tanah Lot itu juga cukup eh, terlalu macet dan jaraknya tidak memungkinkan untuk sampai tepat waktu pada sunset. Dan sedangkan jika kita memilih Pantai Kuta kan emang salah satu ikon Bali dan itu juga jaraknya tidak terlalu jauh dari Kabupaten Kelungkung, maka itu kita milih Pantai Kuta. Oke. Selain itu kayaknya dekat dengan hotel juga ya itu ya. Saya lihat. Ya, dekat dengan bandara juga, Pak. Oke. Oke, mungkin itu sih yang bisa saya kritisi ya. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, panitia. terima kasih Bapak. Baik, kepada selanjutnya kepada Bapak Wayan Subrata, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Maaf, tadi saya sempat rehat sejenak makan siang karena udah lapar sekali nih. Udah jam 1:30. Apa namanya? Coba deh D2 itu saya mau lihat programnya yang D2. Coba screenshotnya dinaikkan ke itinerary yang hari kedua. Bentar ya, harus ditunggu.
Nah, ini yang ada nih, eh, yang ada rafting sama swing. Pertanyaan saya yang pertama, kalau adik memilih, ini kan rafting sama swing kan bukan produk adik kan? Ini produk orang lain kan? Bener nggak? Iya, benar. Bener nggak? Kalau adik memilih vendor untuk rafting dan swing, apa yang pertama kali adik perhitungkan memilih si dia? Memilih si A, si B. Apa yang Anda perhitungkan pertama kali? Kalau pertama kali tentunya kita harus memperhatikan keselamatannya sih, Pak. Dari alat-alat yang digunakan, bagaimana kondisinya, lalu juga dari ulasannya begitu, Pak. Itu yang pertama. Ya. Nah, adik pernah tercetus nggak dalam memilih vendor ini, dia udah termasuk insuran apa belum? Oh, kita sudah ada Terjadi termasuk. sesuatu. Ya, kalau terjadi Ya. sesuatu umpamanya, yang paling sering kan di Arum Jeram ini paling sering terjadi kecelakaan. Ya, Pak. Oleh karena itu kita juga sudah memasukkan asuransi untuk keseluruhan tur kita gitu. Ada nggak dicantumkan di D2 ini di inclusion-nya atau di penjelasannya? Untuk penjelasannya ada di awal cover tadi, Pak, sebentar. Nah, di sini udah include asuransi seperti itu. Insuran, ya. Seharusnya kalau di insuran ini lebih detail dicantumkan, kalau boleh saya usul. Kalau insuran ini pakai insuran apa? Kalau coveringnya, kalau death berapa? Kalau rumah cacat tetap berapa? Kalau treatment di dokter berapa? Nah, itu harus jelas. Dan insuransi yang kita pakai itu juga harus bisa disebutkan gitu loh. Ya nggak? Contohnya kalau rafting yang saya tahu tuh kebanyakan pakai salah satu asuransi seperti Jasindo umpamanya. Nah, itu juga harus jelas. Nah, hotel yang tercantum di sini itu hanya termasuk hotel. Itu hotelnya berapa malam? 2 malam, 3 malam, atau 4 malam? Untuk hotelnya itu kita ada, coba dulu Iwan. Untuk hari pertama kita check-in di Haris Hotel Sunset Road itu 1 malam. Lalu Mhm, untuk hari kedua kita di Arsawayan di Bakas itu juga satu malam. mhm. Lalu untuk day 3 kita di Arunika Hotel. Oke. Seperti itu. Eh, yang jadi pertanyaan saya juga, apakah Adik sudah mau mentargetkan market apa yang kira-kira mau pindah-pindah hotel seperti ini? Karena setiap market beda-beda. Contoh kalau umpamanya market saya, market Meksiko, Amerika, dia nggak mau rempong pindah-pindah hotel seperti ini. Kalau market Jerman dia punya eh, paket yang round trip, yang saya sering buat paketnya Bali Dream gitu umpamanya. Dia hari pertama, hari kedua relax dulu di hotel, begitu mereka tiba, setelah itu baru mereka pindah-pindah hotel. Jadi kalau marketnya sudah jelas, baru kita bisa goalkan paket ini. Baik, waktu tersisa 1 menit. Ya, jadi itu aja yang saya ingin usulkan kepada adik. Tur paketnya sudah cukup bagus. Saya juga sama seperti Pak Gede juga apresiasi juga. Semakin mengerucut semakin bagus nih Pak Gede paketnya. Tapi hanya inclusion-nya harus diperjelas. Karena kita berhubungan dengan agen luar negeri itu hukumnya sangat ketat. Pertama kita kehilangan customer, kedua kita kena penalti. Apalagi yang berhubungan dengan adventure, rafting umpamanya, swing gitu umpamanya. Nah itu kita harus hati-hati memilih dan memilah vendor apa yang benar-benar qualified. Nah kalau saya sendiri, saya terbuka aja, saya pakai Mason karena itu benar-benar bagus produknya. Bukan saya promosi di sini, tapi saya memang benar-benar memilih produk yang memang benar-benar insurannya bagus gitu loh. Jangan sampai nanti setelah ada kejadian baru kita bingung mau coveringnya kemana gitu. Nah itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita kepada Bapak Dewan Juri, Ketut Yatnya, Yatnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sepertinya semua pertanyaan saya sudah dijawab tadi karena sudah diwakili sama dua dewan juri. Saya cuma sebenarnya mengapresiasi ini seperti dibilang Pak Wayan tadi memang makin ke belakang makin bagus. Saya lihat saya sudah buka-buka semua brosurnya, flyernya, quotation semua.
termasuk sajiannya tadi cukup bagus. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi paket tour yang real, bisa dijual. Sekarang tergantung nanti menjualnya keluar bagaimana. Saya tidak ada pertanyaan. Saya cuma menyarankan ini paket ini dari segi tampilan brosurnya sudah lumayan profesional, membuat tampilan-tampilan, dan paketnya sudah sangat lengkap. Dan cuma itu ya tadi, kalau memang lengkapnya seperti ini, realisasinya nanti pada saat wisatawannya datang, mudah-mudahan tidak terjadi miss antara yang kita promosikan dengan yang kita nanti eksekusi di lapangan. Itu saran saya. Jangan sampai karena seperti bilang tadi ada penalti kalau kita berhubungan luar negeri, itu kalau kita tidak jujur, hukumnya apalagi bisnis, kepercayaan hilang, nanti bisnis kita otomatis akan bangkrut. Mudah-mudahan ini bisa bagus, benar-benar berjalan. Saya tidak ada pertanyaan dan sarannya itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan seluruh para peserta. Kepada Star 3 Team, dipersilakan keluar dari backroom dan kembali ke ruang tunggu. Terima kasih, Kak. Terima kasih.